Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Syauki dengan NIM 230181060. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Fenomena Konsumsi Kopi di Kalangan Mahasiswa. Makalah ini akan membahas kebiasaan mahasiswa dalam mengkonsumsi kopi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dampak, serta bagaimana upaya mengkonsumsi kopi secara bijak. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke pembahasan pertama. Kopi merupakan salah satu minuman yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Pada awalnya, kopi sering dipahami sebagai minuman untuk mengurangi rasa kantuk. Namun, dalam perkembangannya, kopi tak hanya berfungsi sebagai minuman, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup dan aktivitas sosial. Di kalangan mahasiswa, konsumsi kopi menjadi fenomena yang cukup umum. Banyak mahasiswa mengkonsumsi kopi ketika belajar, mengerjakan tugas, berdiskusi, atau berkumpul bersama teman. Selain itu, perkembangan coffee shop juga membuat kopi semakin dekat dengan kehidupan mahasiswa, karena coffee shop sering dijadikan tempat belajar, mengerjakan tugas, dan bersosialisasi. Kendati demikian, konsumsi kopi juga perlu diperhatikan. Kandungan kafein dalam kopi dapat memberikan manfaat, seperti membantu meningkatkan kewaspadaan. Akan tetapi, jika dikonsumsi secara berlebihan, kopi juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti tidur, gangguan tidur, rasa gelisah, atau ketergantungan. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah dalam karya ilmiah ini. Yang pertama, faktor apa saja yang menyebabkan mahasiswa mengkonsumsi kopi? Kedua, bagaimana bentuk kebiasaan konsumsi kopi di kalangan mahasiswa? Ketiga, apa saja dampak positif dan negatif konsumsi kopi bagi mahasiswa? Dan yang keempat, bagaimana upaya mengkonsumsi kopi secara bijak? Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab konsumsi kopi di kalangan mahasiswa, mendeskripsikan bentuk dan kebiasaannya, menguraikan dampak positif dan negatifnya, serta menjelaskan cara mengonsumsi kopi secara bijak. Baik, kita masuk ke pembahasan. Pengertian kopi dan konsumsi kopi. Kopi merupakan minuman yang berasal dari biji tanaman kopi yang telah diproses pengolahan seperti pengeringan, penyangraian, penggilingan, hingga penyeduhan. Kopi memiliki aroma dan cita rasa khas sehingga banyak digemari oleh masyarakat. Salah satu kandungan utama dalam kopi adalah kafein. Kafein merupakan zat stimulan yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat. Karena itu, kopi sering dikaitkan dengan efek meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi rasa kantuk untuk sementara. Konsumsi kopi sendiri dapat diartikan sebagai kebiasaan seseorang dalam meminum kopi, baik secara rutin maupun sesekali. Dalam konteks mahasiswa, konsumsi kopi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan tubuh, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas akademik dan sosial, serta seperti belajar, mengerjakan tugas, berdiskusi, atau berkumpul bersama teman. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mahasiswa mengkonsumsi kopi. Faktor pertama adalah kebutuhan untuk mengurangi rasa kantuk. Mahasiswa sering menghadapi aktivitas yang cukup berat, seperti kuliah, tugas, ujian, dan kegiatan organisasi. Dalam kondisi tersebut, kopi sering dipilih karena dianggap dapat membantu tubuh tetap terjaga. Faktor kedua adalah tuntutan akademik. Mahasiswa sering membutuhkan waktu lebih lama untuk membaca, menulis, menyusun tugas, mempersiapkan presentasi, atau belajar menjelang ujian. Oleh karena itu, kopi sering dijadikan minuman pendamping dalam kegiatan akademik. Faktor ketiga adalah pengaruh lingkungan. Kebiasaan teman atau lingkungan pergaulan dapat mempengaruhi seseorang untuk ikut mengkonsumsi kopi. Selain itu, coffee shop juga menjadi ruang yang nyaman untuk belajar dan bersosialisasi. Faktor keempat adalah variasi produk kopi dan gaya hidup modern. Saat ini, kopi hadir dalam berbagai bentuk seperti kopi hitam, kopi susu, cappuccino, latte, kopi instan, dan kopi kemasan. Variasi tersebut membuat kopi lebih mudah diterima oleh mahasiswa dengan selera dan kemampuan ekonomi yang berbeda. Bentuk kebiasaan konsumsi kopi. Kebiasaan konsumsi kopi di kalangan mahasiswa dapat dilihat dari waktu, tempat, tujuan, dan jenis kopi yang dipilih. Sebagian mahasiswa mengkonsumsi kopi ketika belajar atau mengerjakan tugas. Kopi dianggap dapat membantu mereka tetap terjaga dan lebih fokus. Ada juga mahasiswa yang minum kopi pada pagi hari sebelum kuliah, siang atau sore hari ketika mulai lelah, bahkan malam hari ketika harus menyelesaikan tugas. Selain itu, coffee shop juga salah satu tempat yang sering dikunjungi mahasiswa. Coffee shop tidak hanya menjadi tempat membeli minuman, tapi juga menjadi ruang yang untuk berdiskusi, rapat organisasi, mengerjakan tugas kelompok, atau sekadar bertemu dengan teman. Kopi juga menjadi bagian dari interaksi sosial
Aktivitas ngopi sering menjadi sarana untuk berkumpul dan berkomunikasi. Oleh karena itu, konsumsi kopi di kalangan mahasiswa tidak hanya bersifat individual, tapi juga memiliki nilai sosial. Baik, kita masuk ke dampak konsumsi kopi. Yang pertama, dampak positif konsumsi kopi. Konsumsi kopi dapat memberikan dampak positif apabila dilakukan secara wajar. Pertama, kopi dapat membantu meningkatkan kewaspadaan. Kandungan kafein dalam kopi dapat membuat seseorang merasa lebih terjaga, sehingga mahasiswa merasa lebih siap untuk mengikuti kegiatan akademik. Kedua, kopi dapat membantu mempertahankan fokus dalam belajar. Hal ini berguna ketika mahasiswa membaca materi, mengerjakan tugas, atau mempersiapkan presentasi. Ketiga, kopi dapat mendukung produktivitas akademik dalam jangka pendek. Misalnya ketika mahasiswa harus menyelesaikan tugas dalam waktu tertentu, kopi dapat menjadi minuman pendamping yang membantu mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga memiliki dampak sosial. Kegiatan minum kopi bersama teman dapat memperkuat interaksi sosial antar mahasiswa. Dalam hal ini, kopi tidak hanya berfungsi sebagai minuman, tetapi juga sebagai bagian dari ruang diskusi dan berkomunikasi. Selanjutnya, dampak negatif konsumsi kopi. Meskipun memiliki manfaat, konsumsi kopi juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila dilakukan secara berlebihan. Dampak pertama adalah gangguan tidur. Mahasiswa yang minum kopi pada sore atau malam hari dapat mengalami kesulitan tidur karena kafein membuat tubuh tetap terjaga. Dampak kedua adalah rasa gelisah dan jantung berdebar. Pada sebagian orang, konsumsi kafein berlebihan dapat menimbulkan reaksi tubuh terasa tidak nyaman, cemas, atau jantung berdebar. Dampak ketiga adalah ketergantungan. Jika mahasiswa terlalu sering menjadikan kopi sebagai cara utama untuk mengatasi kantuk, mereka dapat merasa kesulitan untuk beraktivitas tanpa kopi. Selain itu, konsumsi kopi juga dapat mempengaruhi pengeluaran mahasiswa. Kebiasaan membeli kopi di coffee shop atau membeli kopi kemasan pada setiap hari dapat menambah pengeluaran, terutama jika tidak dikontrol dengan baik. Yang terakhir, upaya konsumsi kopi secara bijak. Agar konsumsi kopi tidak menimbulkan dampak negatif, mahasiswa perlu mengkonsumsinya secara bijak. Pertama, mahasiswa perlu membatasi jumlah konsumsi kopi harian. Kopi boleh dikonsumsi tetapi tidak secara berlebihan. Yang kedua, mahasiswa perlu memperhatikan waktu konsumsi. Sebaiknya kopi tidak diminum terlalu dekat dengan waktu tidur karena dapat mengganggu kualitas istirahat. Ketiga, kopi tidak boleh dijadikan pengganti tidur. Kopi hanya membantu mengurangi rasa kantuk sementara, tetapi tidak dapat menggantikan kebutuhan tubuh untuk istirahat. Keempat, mahasiswa perlu mengenali kondisi tubuh masing-masing. Jika setelah minum kopi muncul gejala seperti gelisah, sakit perut, jantung berdebar, atau sulit tidur, maka konsumsi kopi sebaiknya dikurangi. Selain itu, mahasiswa juga dapat memilih kopi yang lebih sehat, misalnya dengan mengurangi gula atau tambahan pemanis berlebihan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa konsumsi kopi di kalangan mahasiswa dipengaruhi oleh faktor akademik, sosial, dan gaya hidup. Kopi dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan kewaspadaan, membantu fokus belajar, dan mendukung interaksi sosial. Namun, konsumsi kopi yang berlebihan juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti gangguan tidur, rasa gelisah, ketergantungan, dan peningkatan pengeluaran. Oleh karena itu, konsumsi kopi perlu dilakukan secara bijak dan terkontrol. Demikian presentasi saya mengenai fenomena konsumsi kopi di kalangan mahasiswa. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman bahwa kopi dapat bermanfaat apabila dikonsumsi secara wajar, tetapi juga perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak negatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.